anak-anak hebat. Pagi. Semuanya sehat kan? Sehat. Semuanya mau memuji Tuhan kan? Sebentar kita mau memuji Tuhan, jangan ada yang main-main lagi ya. Kita ambil sikap hormat buat memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri yuk. Jangan ada yang main-main lagi. Jangan ada yang main-main game-game lagi. Jangan ada yang senggol-senggol panggil-panggil mama lagi ya. Karena kita mau serius datang kepada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semua adik-adik cinta sama Tuhan Yesus kan? Cinta. Atau cintanya sama mainan? Lebih suka beribadah atau lebih suka main robot-robotan? Oh, semuanya cinta sama Tuhan Yesus, hebat. Kita mau nyanyi I love you Jesus. Buktikan ya kalau adik-adik lebih cinta sama Tuhan Yesus. Kita gerak buat Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my Katakan heart. aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, dalam-dalam banget. Aku cinta Yesus, dalam-dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Wah, hebat. Cintanya adik-adik dalam banget ya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus kita itu Allah yang dahsyat. Maka dari itu kita mau nyanyi buat Tuhan, mau melompat buat Tuhan. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Nanti kalau waktu dibilang gitu semuanya lompat ya. Waktu bilang Allahku dahsyat, kita mau menyanyi buat Tuhan, lompat. Buktikan bahwa adik-adik cinta, sayang sama Tuhan. Walaupun kita gak bisa datang ke gereja, tapi semuanya cinta sama Tuhan Yesus kan. Dari utara ke selatan. Semuanya tepuk tangan yuk. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus, nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat
dahsyat, semua lompat yuk. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar apa? Pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Sekali lagi ku Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Oh. Semuanya udah capek belum? Semuanya udah capek belum? Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Boleh siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Kami datang Tuhan. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur
henti-hentinya bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena adik-adik boleh ada semua karena pertolongannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu tertanam dalam hati adik-adik yang ada, dan mereka boleh bertumbuh bersama-sama dengan firman-Mu, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu, menjadi anak-anak yang luar biasa. Pakai Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan isi hatinya Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak boleh mengerti dan mereka boleh bertumbuh akan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik yang ada di rumah semuanya. Nah, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama dengan Kakak Riri. Sekarang waktunya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan bareng sama Kakak Lisa di sini. Adik-adik udah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Siang hari ini kita akan belajar waktu adalah segalanya. Lakukan yang baik sambil menunggu tuayan Tuhan. Nah, Kakak Lisa punya keranjang nih adik-adik. Di dalam keranjang Kakak Lisa ada 4 barang. Adik-adik bisa tebak kira-kira Kak Lisa bawa apa ya? Gambar yang ke-1. Kak Lisa bawa apa? Mungkin Kak Lisa bawa es krim. Atau yang kedua, Kak Lisa bawa buah stroberi mungkin? Atau yang ketiga, Kak Lisa bawa coklat? Atau yang keempat, Kak Lisa bawa roti coklat. Semuanya pengen ya, tapi kira-kira Kak Lisa bawa apa? Adik-adik, ada yang bisa tebak? Nah, sebelum kita tebak isi keranjang Kak Lisa, Kak Lisa mau nanya nih. Adik-adik, pernah nggak melakukan perbuatan yang baik, tetapi tidak ada yang sadar atau peduli dengan apa yang sudah adik-adik lakukan? Yang kedua, kalau iya, akan susah atau mudah nggak sih untuk kita tetap bisa berbuat baik? Adik-adik sudah melakukan hal yang baik, adik-adik suka membantu, suka menolong orang lain, mungkin teman, papa, mama, atau yang lainnya. Tapi nggak ada yang sadar dan nggak ada yang peduli. Kira-kira kalau kita melakukan hal yang baik lagi, akan susah atau lebih mudah ya? Susah. Kebanyakan susah ya Kak Lisa. Mengapa kita susah untuk melakukan hal yang baik? Mungkin kita ngerasa kayaknya buang waktu deh Kak Lisa, aku berbuat baik. Atau kayaknya percuma deh Kak Lisa, atau sia-sia deh Kak. Soalnya nggak ada yang peduli, soalnya nggak ada yang sadar, soalnya nggak ada yang bilang makasih itu sama aku. Padahal aku udah melakukan hal yang baik Kak Lisa. Kita ngerasa semuanya seperti percuma atau sia-sia. Tapi sebenarnya adik-adik, walaupun tidak ada yang sadar atau tidak ada yang peduli dengan apa yang kita lakukan, kita tetap harus melakukan hal yang baik. Kita mau baca dulu satu ayat firman Tuhan ya. Adik-adik, kita mau sama-sama baca di 1 Korintus 15 ayat 58, kakak bantu ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik, segala yang kita lakukan untuk Tuhan itu penting, walaupun itu besar atau kecil. Tidak ada yang percuma atau buang waktu. Walaupun orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dan yang pasti Tuhanlah yang memberkati kita. Jadi, adik-adik jangan khawatir. Walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan.
Yang penting kita selalu melakukan hal yang baik yang tidak merugikan orang lain. Dan ingat, Tuhan akan catat semua apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberkati kita. Adik-adik, sekarang kita mau baca Galatia 6 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Adik-adik masih penasaran nggak dengan apa yang Kakak Lisa bawa di dalam keranjang? Nah, biasanya keranjang ini kan dipakai kalau kita mau panen buah atau sayur, atau kita menuai hasil panen dari kebun, atau dari ladang atau sawah. Bisakah kita menuai buah atau sayur segera setelah kita menanam benihnya? Nah, adik-adik, ketika mau panen, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menanam dulu, betul ya? Supaya kita bisa menghasilkan buah atau sayur. Tapi ketika kita menanam, apakah langsung tumbuh saat itu juga dan berbuah dan kita bisa ambil buahnya? Enggak. Semua butuh proses dan semua butuh waktu. Ketika sudah waktunya panen, buahnya sudah matang, kita baru bisa menuai. Jadi kita akan menuai apabila sudah datang waktu. Sama halnya ketika kita melakukan perbuatan yang baik. Ketika adik-adik melakukan hal yang baik, perbuatan yang baik, adik-adik sedang menanam benih yang baik itu. Dan tunggu waktunya Tuhan kapan kita bisa menuai dari kebaikan yang kita tanam. Tentu saja yang kita tuai itu adalah berkat. Dan di dalam Tuhan kita akan menuai berkat yang banyak. Berkat apa saja sih dari Tuhan itu? Yang pertama, keluarga. Tentu saja keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik. Semua yang kita sayangi diberkati Tuhan. Dan yang kedua, ada teman-teman. Tuhan akan berikan teman-teman yang baik tentunya untuk kita. Yang bisa saling membangun, yang bisa saling mendukung satu sama lain, menolong satu sama lain. Kemudian makanan. Jika kita melakukan hal yang baik, Tuhan akan berkati kita dengan makanan yang cukup. Dan puji Tuhan kalau Tuhan berkati kita dengan kelimpahan. Yang penting jangan lupa untuk mengucap syukur ya adik-adik dengan setiap berkat yang sudah Tuhan beri. Selanjutnya adalah pakaian. Bersyukur kita masih hari ini diberi pakaian oleh Tuhan melalui orang tua kita. Kita bisa pakai pakaian yang bagus, yang rapi. Itu semua karena berkat dari Tuhan. Kemudian rumah. Kita dan keluarga kita bisa tinggal di rumah yang baik, yang layak. Itu semua berkat dari Tuhan. Kita tidak kehujanan, kita tidak kedinginan, kita aman di dalam rumah kita. Dan yang terakhir, kita masih bisa sekolah adik-adik. Walaupun masih sekolah secara online, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan izinkan kita kembali ke sekolah, bertemu dengan guru-guru dan teman-teman kita. Tapi adik-adik, walaupun kita masih belajar dari rumah, itu juga berkat dari Tuhan. Kita masih bisa bertemu guru-guru kita secara virtual, bertemu teman-teman kita secara virtual, kita masih bisa belajar, menerima setiap pelajaran dengan baik, kita bisa menggunakan internet adik-adik, walaupun kita ada di rumah, kita bisa belajar dari mana aja. Itu semua berkat dari Tuhan, dan masih banyak lagi berkat yang kita dapatkan dari Tuhan. Tapi selain itu, ada berkat rohani juga yang Tuhan berikan untuk kita. Dan berkat rohani itu ada di dalam keranjang ini. Keranjang yang Kakak Lisa bawa. Adik-adik, mau tahu isinya apa aja? Kakak buka keranjangnya ya. Yang pertama, Kakak punya buah anggur. Adik-adik suka nggak buah anggur? Tapi yang Kakak bawa bukan buah anggur biasa, tapi buah anggur yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan hal yang baik, Tuhan berikan kita sukacita yang penuh. Jadi kita memberi, kita menolong orang lain,
akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera yang penuh, hingga hari-hari kita penuh dengan sukacita. Yang kedua, kakak punya apa nih ya kak? Kayaknya jarang lihat deh. Kakak punya buah zaitun. Wow, buah zaitun kayak gini ya kak bentuknya. Tapi ini bukan buah zaitun biasa, tapi buah zaitun penuh dengan kekuatan. Wow, kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan untuk apa, Kak Lisa? Kekuatan untuk terus melakukan hal yang baik tentunya. Ya, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin bisa melakukan hal yang baik adik-adik. Menolong orang lain, membantu orang lain, membantu papa mama kita, memberi, kalau bukan kekuatan daripada Tuhan. Yang ketiga, kakak Lisa punya buah delima. Wow, kayaknya manis nih kak buahnya. Ya, dari buah delima ini, kakak gambarkan kita akan mendapat warisan tak ternilai. Maksudnya apa kakak Lisa? Jika kita percaya sama Tuhan dan melakukan hal yang baik berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadikan Tuhan itu adalah satu-satunya juru selamat kita akan diangkat jadi anak-anak Allah. Dan kita akan diberi warisan sebagai anak-anak Allah tentunya. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, adik-adik nggak perlu takut. Adik-adik bisa minta apa saja sama Bapa kita yang ada di surga. Yang penting ingat, kita harus tetap melakukan hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah berkat yang paling besar, yang paling berharga yang Tuhan berikan untuk kita karena Tuhan mengasihi kita, yaitu buah gandum, Kak. Bukan. Kehidupan yang kekal. Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan akan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ini adalah 4 berkat yang kakak sampaikan untuk adik-adik yang akan kita dapatkan dari Tuhan kalau kita setia melakukan hal yang baik, dan tentunya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, adik-adik masih ingat 4 berkat rohani yang akan kita dapatkan jika kita melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Pertama, tadi kita akan mendapatkan sukacita yang penuh. Kedua, kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk selalu melakukan hal yang baik tentunya. Yang ketiga, kita akan mendapatkan warisan tak ternilai karena kita sudah diangkat jadi anak-anak Allah. Dan yang keempat, yang paling besar dan paling berharga dalam hidup kita adalah kita akan mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal daripada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan supaya menjadi berkat untuk kita semua. Adik-adik, berakhirnya firman Tuhan, berakhir juga ibadah kita siang hari ini. Dan jangan lupa untuk setia melakukan firman Tuhan. Dan juga baca Alkitabnya. Jangan lupa setiap hari harus baca Alkitab ya. Adik-adik, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, kami mau melakukan hal yang baik, bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk orang lain, tapi kami mau melakukan hal yang baik untuk Tuhan. Kami tahu apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat itu tidak sia-sia. Karena Tuhan melihat dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih firman-Mu untuk siang hari ini Tuhan. Berkati kehidupan adik-adik kami sepanjang minggu ini. Apapun mereka kerjakan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lindungi. Berkati pendidikan mereka, sekolah mereka sepanjang minggu ini. Berkati mereka ketika mereka bermain Tuhan. Berkati mereka ketika mereka belajar, mereka tidur, aktivitas apapun yang adik-adik kami lakukan, Tuhan yang berkati dan sertai. Berkati juga papa mama kami yang sudah membantu adik-adik bisa beribadah siang hari ini. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Dimanapun orang tua kami bekerja, apapun yang orang tua kami kerjakan, Tuhan yang lindungi, Tuhan juga yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini juga kami akan dalam tangan-Mu Tuhan hingga istirahat kami nanti malam. Pertemukan kami kembali minggu depan dengan sukacita dan dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tuhan berkati. Dadah.